Hai adik-adik, sekarang Kak Ana mau cerita. Adik-adik, Kak Ana tanya dulu ya. Siapa yang gak pernah sakit? Pasti pernah kan? Gimana rasanya sakit? Gak enak Kak, gak bisa kemana-mana, tidur terus di kamar. Apalagi kok badannya panas, kan gak dikasih sama mama. Iya betul adik-adik ya. Tapi Kak Ana mau nyapa dulu nih. Selamat pagi adik-adik. Tadi sudah memuji Tuhan kan? Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi jangan lupa ya Alkitabnya. Sudah siap? Oke. Sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Oke. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan telah memimpin kami semua. Saya dapat memuji Tuhan. Sekarang Tuhan, saya mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan, saya mau belajar dari firman-Mu. Saya mau Tuhan makin hari makin cinta Engkau. Saya mau Tuhan makin hari makin mengerti akan maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau belajar dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik, minggu kemarin kita sudah kebaktian via Zoom ya. Aduh, senang kita bertemu satu dengan yang lain. Walaupun ada beberapa teman-teman yang tidak bisa ikut ya. Tapi kita bersyukur kita sudah bertemu. Sudah lama kita tidak bertemu, kita bertemu walaupun via Zoom. Nah, sekarang adik-adik pasti lagi duduk kan, mendengarkan ya. Tadi udah memuji nama Tuhan, sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Oh ya adik-adik, minggu kemarin kan cerita tentang Roh Kudus telah dicurahkan. Mereka berkumpul bersama-sama memuji nama Tuhan karena mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Begitu juga dengan murid Tuhan Yesus. Siapa? Petrus dan Yohanes. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bagaimana Petrus diubahkan. Waktu dulu dia seorang yang takut kalau waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia bilang itu kamu pengikut. Bukan. Tapi Petrus yang dulu bukan seperti Petrus yang sekarang. Petrus yang sekarang dengan penuh Roh Kudus, dia memberitakan Injil. Dia tidak takut lagi. Dia malah menggebu-gebu mau memberitakan Injil karena Petrus sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan kita sudah naik ke surga, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada Kak Ana, kepada semuanya. Ya, asalkan kita percaya seperti Petrus, dia mau dipakai oleh Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita bagaimana Petrus menyembuhkan seorang yang sudah lama lumpuh. Kalian tahu ya, kalau lumpuh itu nggak bisa jalan. Mana enak ya punya kaki tapi nggak bisa jalan, sakit. Kita aja kalau sakit, aduh di ranjang terus kayaknya nggak enak gitu ya. Nggak bisa bergerak, nggak bisa lihat ke depan, nggak bisa main-main. Terus begitu makan diambilin, diranjang, terus pasti bosen. Seperti tadi ya, Kak Ana bilang, aduh kalau lagi Kak Ana juga kalau lagi sakit di rumah, di kamar terus gitu. Adik-adik juga ya pasti seperti itu. Nah sekarang kita mau mendengarkan bagaimana Petrus dengan kuasa Roh Kudus dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Mari kita nonton film ini, oke? Nama Tuhan Yesus, Kristus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kristus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji
Adik-adik, kita buka Alkitab kita baca dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Di ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami, apa saja lihatlah kepada kami." Ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Sudah buka Alkitabnya? Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Berbunyi seperti berikut. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Ya, adik-adik, mari kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Tadi kalian sudah mendengar orang lumpuh disembuhkan oleh Petrus. Bukan Petrus yang melalui Petrus orang lumpuh disembuhkan, tetapi dengan kuasa dari Tuhan Yesus. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, makanya dia dapat menyembuhkan. Dia bilang, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Yo, sudah hafal adik-adik? Kita ulangin satu kali lagi ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah."
Amin. Adik-adik, tadi kita sudah menonton film ya, sambil membaca dari Alkitab, Kisah Para Rasul 3, di mana Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh ya sejak lahir. Nah, kita juga sudah menghafal ayat hafalan ya, menghafal ayat hafalan. Dengan kuasa Petrus, dengan kuasa Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus, dia dapat menyembuhkan. Nah, sekarang adik-adik, Kak Ana mau tanya nih, adik-adik, mengenai si bapak yang lumpuh. Misalkan kita lihat ya, kasihan sekali ya dia ya. Dia punya pekerjaan nggak? Nggak bisa adik-adik, dia nggak bisa bekerja. Kenapa? Karena kakinya lumpuh. Karena lumpuh dia tidak bisa bekerja. Dia cuma bisanya meminta-minta. Dia waktu itu belum kenal Tuhan Yesus, dia belum kenal. Tetapi pada saat dia bertemu dengan Petrus dan Yohanes dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa menyembuhkan, maka dia dapat sembuh karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Setelah itu dia percaya, maka dia lari-lari, dia jalan sana sini, dia memuji Tuhan sampai semua orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, sampai itu kan bapak yang biasa suka itu tuh minta-minta, kok sekarang bisa jalan ya, kok bisa lari. Nah, mereka semua tercengang-cengang, tetapi mereka mulai berpikir, oh berarti ini ada yang menyembuhkan nih. Tapi siapa? Masa iya sih Petrus? Waktu itu setelah Petrus masuk ke gerbang indah, dia berkhotbah. Udah begitu dia berkhotbah, banyak orang yang menerima Tuhan Yesus karena Petrus penuh kuasa Roh Kudus. Sehingga orang yang gak percaya, malah dia lihat buktinya, orang yang lumpuh, bapak yang lumpuh itu dapat berjalan, sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Kita mau ya diubahkan ya seperti Petrus. Dulu mungkin kita mau cerita tentang Tuhan Yesus, kita takut atau kita ragu-ragu. Tapi sekarang setelah kita mendengar, kita makin hari makin belajar firman Tuhan, jadi kita mau ya makin lagi cinta Tuhan, makin mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan ya, karena kita mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kok ada teman yang sakit, kita mau bantu berdoa. Kok kita sakit, kita juga berdoa. Kita percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Oke adik-adik, mau ya? Kalau ada teman yang sakit, kita belajar, kita mau berdoa. Kok ada teman yang kesusahan, kita mau menolong. Karena hati kita sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau tetap bersuka cita, makin cinta Tuhan. Oke ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Karena dengan kuasa Roh Kudus Petrus dapat menyembuhkan. Saya juga yakin dan percaya Tuhan mengubah hidup saya supaya saya makin hari makin lebih menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran dan rajin baca Alkitab, makin cinta Tuhan, makin lebih lagi mendengar kata-kata orang tua, rajin belajar sebagai anak. Tugas saya menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang sedang menghadapi ulangan kenaikan kelas. Tuhan juga tolong. Tuhan, terima kasih juga untuk anak-anak kelas 6 yang sudah lulus ujian. Tuhan juga telah menolongnya. Dan Tuhan terima kasih untuk anak kelas tengah, kelas besar. Tuhan berikan hikmat, kepandaian, akal budi, sehingga mereka menjadi anak yang pintar dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tua mereka. Tuhan juga berkati kedua orang tua anak-anakmu. Biarlah Tuhan Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.